apaan sih? Iya, langsung nanya aja. Lo aja dulu. Kamu pengen nanya. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kami ingin menanyakan asal-usul nama kampung ini. Kampung ini dulunya namanya kelurahan, bukan kelurahan, dulunya desa Duren Seribu. Kemudian tahun 1986 dimekarin sekarang jadi Duren Mekar. Nah, Duren Mekar itu terdiri dari 4 kampung kalau nggak salah ya. Nah, itulah dinamain Parung Kulon sini, Parung Tengah yang DU, Parung Pojong Bang Adi DU, Bang Sono namanya Kampung Desa. Jadi 1 kelurahan itu 4 kampung. Jadi awalnya itu dari pemekaran 1998 hari kampungnya disusun tuh namanya di Parung Kulon, ada usulnya dari pemekaran itu. Yang kedua, kenapa dinamakan kampung tersebut? Karena kampung ini ya dulunya kan di Parung ini ya cuma ada beberapa kakak gitu ya, waktu tahun-tahun ya 9 tahun 20-an gitu. Makanya dinamain Parung Kulon. Posisinya ini ada di sebelah barat Kulon. Dari sekian kampung ini kali itu paling pojok ya ini Parung Kulon, tertinggi di pinggir jalan raya itu, makanya disebutnya Parung Kulon. Posisinya ada di sebelah Kulon. Kulon itu kan barat ya, barat ya gitu. Yang ketiga, kegiatan kebiasaan apa yang saja dari dulu hingga saat ini yang masih dilakukan atau dikerjakan di kampung ini? Ya, di kampung ini terutama menjelang puasa itu ya, diadakan seperti sebelum puasa itu apa namanya, nisfu Saban. Nah, kemudian kebiasaan di sini menjelang Lebaran atau malam takbir itu ada selamatan namanya sedekah Lebaran. Itu kebiasaan di sini. Terus kemudian apa namanya, di sini itu kebiasaannya ada ya pengajian seperti bapak-bapak malam minggu itu dari dulunya udah ada, dari guru kita di sana itu seperti Kiai Haji Ido, Kiai Haji Semin, itu memang dari dulu kebiasaan di kampung ini sudah ada pengajian seperti itu ya. Keempat, kebiasaan adat istiadat apa saja yang dilakukan di kampung ini dalam hal perkawinan atau pernikahan? Ya, pernikahan seperti hal yang biasa ya, dimanapun itu pernikahan pasti ada, cuman bedanya mungkin di kampung lain beda di sini. Kalau di sini kan seperti besan nikah, penerimaan besan. Kalau dulu malam sebelum besan itu ada petasan, cuman sekarang petasan kan nggak boleh. Jadi kebiasaan itu ya seperti itu, selalu diadakan setiap ada pernikahan, dari pihak manapun itu saling membantu untuk kegiatan pernikahan. Kelima, kebiasaan adat istiadat apa saja yang dilakukan di kampung ini jika ada warga yang meninggal dunia? Meninggal dunia ini ya udah hal yang biasa dalam agama Islam itu. Orang kesusahan itu hal biasa, hal yang paling riskan ya, utamanya di warga kita ini. Kalau ada yang meninggal itu kompak membantu yang orang kesusahan. Dan kemudian untuk jam-jamnya itu seperti kopi kue itu dari masyarakat semua, bukan dari si korban, bukan dari si musibah, bukan. Jadi dari masyarakat ini patungan seperti hal yang sekarang ini lagi dikelilingin untuk membantu orang sedang kesusahan, terutama yang kita makan itu setiap tadiah itu bukan dari si musibah, dari warga kita nih membantu gitu ya, demikian. Keenam, kebiasaan adat istiadat apa saja yang dilakukan di kampung ini dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau Agustusan? Ya seperti biasa di kampung-kampung lain, cuman mungkin bedanya di kampung kita ini utamanya ya sing masang umbul, bendera, dan mungkin ada uang dari masyarakat itu diadakan lomba-lomba seperti itu ya. Ada lomba aja, lomba pidato, lomba ya, hal-hal yang lainnya untuk
daripada yang melaksanakan itu pemuda-pemuda kita ya. Ya, dari zaman ke zaman itu pasti ada perbedaan. Seperti sekarang ini kan, kalau dulu kan ada arah-arahan keliling-keliling. Kalau sekarang paling lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba makan kerupuk apa gitu ya. Ya. Ketujuh, kebiasaan adat istiadat apa saja yang dilakukan di kampung ini. Peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Muharram. Ya, itu hal seperti itu ya dari dulu emang udah ada dari dulu kami itu di Parung Kulon ini, Duren Mekar ini ya Maulid, Isra Mi'raj itu udah ada. Terutama ya Maulid itu yang setiap majelis, setiap mushola mesti pasti diadakan Maulid itu ya demikian. 9. Apa makanan khas tradisional di kampung ini? Banyak masalah makanan tradisional ya, kalau misalnya menjelang lebaran itu ada dodol. Tahu dodol? Tahu. Iya udah tahu gitu. Terus juga banyak makanan tradisional. Tahu kue cincin? Tahu. Ya itu dari dulu udah ada. Kue pais. Kalau yang kemarin kan tuh kue bolu apa itu makanan dari negara lain itu. Jadi dikembangkan di Indonesia. Nah utamanya di kita ini adalah dodol dan kue cincin. Terus banyak hal lagi yang kue-kue lainnya. Terutama di menjelang lebaran, mau ada hajatan. Ya demikian. 10. Kebiasaan adat istiadat apa saja yang dilakukan di kampung ini pada bulan Ramadan atau bulan puasa? Nah, bulan-bulan Ramadan seperti kita ini kan di majelis kita ini setiap tahun mengadakan taraweh, dan sebelum taraweh itu kan buka bersama itu tiap hari itu ada. Nah makanannya itu jamuannya itu dari masyarakat dikumpulkan, dan setiap masyarakat itu satu hari beda-beda orang. Misalnya satu hari ada 10 orang, 7 orang disatuin makanannya, kita buka bersama di majelis tersebut, terutama musola Ridho ini. 11. Bagaimana cara mempertahankan dan melestarikan kebiasaan adat istiadat yang ada di kampung ini? Ya di kampung ini seperti Bapak ini kan kalau masih insya Allah panjang umur masih kita kembangkan ya. Cuman tiap tahun itu pasti ada perbedaan, ada perubahan. Terutama ya dulu misalnya nggak ada HP, cuman ada telepon rumah ya. Terus itu ya kita sebagai orang tua ya berusaha untuk mempertahankan itu kegiatan di masjid, di musola, ya makanya kamu ini nanti generasi itu jangan hilangkan seperti takziah orang meninggal, maulid, Isra Mi'raj. Nanti kalau udah dewasa atau udah pendidikan udah mapan itu harus dikembangkan, Ya. harus dijalani. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Cukup segitu aja Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Selamat.